Kita berdoa. Penyertaan-Mu Tuhan, serta berkat-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami dan yang masih kami rasakan melalui napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan berkat-Mu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadikan kekuatan serta pegangan hidup kami dan menjadikan sukacita agar kami mampu melakukan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, dan renungan ini yang memampukan kita dan menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, diambil dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 9. Zefanya pasal 3 ayat 9, beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan dalam nats ini melalui Nabi Zefanya, yaitu Zefanya pasal 3 ayat 9, yakni bahwa Tuhan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, bahwa Tuhan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yaitu bibir yang bersih. Bibir lain yaitu bibir yang bersih. Apa yang dimaksud dengan bibir yang bersih? Dan kenapa bibir yang bersih diberikan kepada bangsa-bangsa? Apa sebenarnya pengertian dari bibir yang bersih? Telah kita ketahui bahwa bibir adalah bagian tubuh yang juga sering digunakan oleh manusia. Bibir digunakan ketika kita berbicara, ketika kita makan. Orang akan sering memperhatikan kita. Apabila kita makan dan ada sedikit makanan yang menempel di area bibir kita, maka seketika orang yang akan melihat kita akan meminta kita untuk membersihkannya. Atau kita juga sering ketika kita selesai makan, kita akan melihat kaca ataupun layar HP untuk menjaga kebersihan area bibir kita. Apakah ada makanan yang menempel? Selain itu juga kita sering sekali bibir yang menjadi salah satu anggota tubuh yang berdosa. Kenapa? Yaitu ketika manusia, ketika kita pribadi lepas pribadi tidak mampu, tidak dapat, tidak bisa menjaga perkataan kita, di mana kata-kata yang keluar dari bibir kita itu sering mengeluarkan ataupun mengucapkan kalimat yang tidak berguna, kalimat yang sia-sia. Bahkan sering juga bibir kita mengatakan segala sesuatu yang bahkan membuat orang lain menjadi bermusuhan, membuat orang lain saling membenci, membuat orang lain saling menghakimi, membuat orang lain sakit hati, patah hati, remuk hatinya. Bahkan
bibir juga sering dipakai untuk melanggar titah kesembilan, yaitu mengucapkan saksi dusta ataupun memfitnah. Apabila kita sering membersihkan bibir kita ketika kita selesai makan agar bibir kita kelihatan bersih, kenapa kita tidak mampu membersihkan bibir kita dengan tidak mengeluarkan kalimat yang sia-sia, yang bahkan menyakiti orang lain, yang membuat orang lain saling membenci atau memfitnah? Hal ini juga sebenarnya terjadi kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang mengucapkan perkataan melalui bibir mereka yang sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka saling menghina satu sama lain. Mereka saling menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Mereka saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka sering menceritakan kebohongan tentang Tuhan. Mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka menghujat Tuhan, menghina Tuhan, bahkan menyembah dewa Baal dan meninggalkan Tuhan. Karena mereka merasakan penderitaan. Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras, karena mereka selama ini bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Dan inilah yang ingin dikatakan oleh nats ini. Sesungguhnya Tuhan akan memberikan bibir bersih kepada bangsa-bangsa. Bahwa Tuhan akan memberikan bibir yang bersih bagi bangsa yang juga tidak mengenal Tuhan. Zefanya ingin menyampaikan, hai Israel, lihatlah, Tuhan pun hendak memberikan bibir bersih kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sungguh pun engkau adalah umat pilihan Tuhan. Kenapa engkau tidak bisa menjaga bibirmu menjadi bibir yang bersih, yang memuji Tuhan, yang memanggil nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di ibadah? Biarlah engkau menjadi bangsa yang rendah hati, yang datang kepada Tuhan, yang bukan menyombongkan diri dengan menghujat dan memakai nama Tuhan. Bibir bersih akan diberikan kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepadamu saja Israel. Oleh karena itu bibir bersih ini yang akan diberikan kepada seluruh bangsa. Inilah yang akan dipakai untuk memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan meninggikan nama Tuhan, serta melakukan titah ke-9, yaitu tidak mengucapkan saksi dusta. Refleksi bagi kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita telah memakai bibir kita untuk memuji nama Tuhan? Apakah bibir kita lebih banyak dipakai untuk memuliakan nama Tuhan atau mengatakan kalimat yang sia-sia, kalimat kebohongan yang menyakiti hati orang lain? Apakah bibir kita pakai untuk menyakiti orang lain, bahkan menjadikan orang lain membenci? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminta pengampunan dosa dari Tuhan. Mari kita meminta dan memohon kepada Tuhan agar Dia mengingatkan kita dan membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya untuk memakai bibir kita menjadi motivasi, pemberi kekuatan
pemberi harapan kepada saudara-saudara kita yang sakit hatinya, yang remuk hatinya, mengatakan kebenaran, menyampaikan kasih Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Itulah seharusnya guna dari anggota bibir kita, yaitu bibir yang bersih yang diberikan Tuhan, memuji Tuhan, memanggil nama Tuhan, bukan menghujat Tuhan dengan mengucapkan kalimat yang sia-sia. Biarlah kita memohon penyertaan Tuhan agar kita mampu bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, ingatkan kami untuk memakai bibir kami memuji Tuhan, memberitakan nama Tuhan, bukannya mengucapkan kebohongan, mengucapkan kalimat yang sia-sia, tetapi melalui bibir kami menyatakan kasih Tuhan agar setiap orang saling mengasihi, bukan saling membenci, saling mengerti, bukan saling menghakimi. Berkati kami Tuhan. Tuntun kami, agar melalui perkataan kami menjadi berkat bagi setiap orang. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kasihilah sesama